Muslim juga. Yang Kristen dulu ya teman-teman ya. Izin kasih kesempatan teman-teman Kristen ini kayaknya salah tekan ini. Kawan-kawan Muslim minta naik. Ini aku juga posisi di sini mau maghrib, cuy. Ini Siap, lanjut, Tat. Nanti saya itu ya. Siap. Berarti kamu udah kelar kan? Aku belum maghrib. Udah izin dulu, Parkon. Nah inilah coba. Aduh. Kayak mana ini? Yang naik kawan-kawan Muslim terus bising. Silakan teman-teman Kristen ya. Ini dikasih kesempatan. Teman-teman kayak tadi isi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kursi kosong. Biar kita kelarkan tema ini. Malam ini teman-teman ya, kita harus kelarkan tema ini. Biar selesai, karena belum ada yang mampu menjawab nih tema ini. Ini berat ini temanya. Jadi bukan lagi 2 biji, lato-lato 4 biji lagi sekarang ya. Ada 2 lato-lato asli, 2 lato-lato palsu. Ini yang typing memang jangkrik semua kalian ini. Astagfirullah. Pandai kali kalian ini typing. Iya, Bang Yuser, selamat malam Bang Yuser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan sebelum kita gantian dengan teman-teman Kristen yang lain? Ustadz Hanafi mungkin ini beliau yang mau sampaikan tadi. Monitor. Bukan. Ada Ustaz Abdul Malik ada tadi. Oh, Ustaz Abdul Malik juga tahu. Siap. Cuman nggak tahu ada perlu ada apa gitu. Ada yang mau disampaikan sebelum kita gantian dengan teman-teman Kristen? Karena kita fokuskan. Ini Bang, saya bertanya tentang An-Nisa, Al-Nisa ya, An-Nisa. Anda Kristen atau Muslim? Kok? Thank you moderator ya. Moderator cekatan juga dibawa. Galak moderatornya. Moderatornya galak. Orang belum kelar Anissa. Agak guna, nggak penting kau. Galak kali. Astagfirullah. Ini ada Bang Erlangga. Aduh, belum ini. Al-Nisa pula disebut. Mungkin Kristen tapi mau nyamar. Siapa yang kena pembatasan? Ustadz Hanafi? Ma'ai. Oke, kembali ya teman-teman ya. Ustadz Hanafi kayaknya kena ya. Coba kita naikkan lagi teman-teman Kristen. Ini tema kita tetap tema yang menarik ya. 2 Kristus dalam Bible. Nanti teman-teman dijelaskan, silakan yang teman-teman Kristen. Coba kita naikkan. Mungkin ada yang Kristen. Izin kawan-kawan Muslim Bang. Izin kawan-kawan Muslim standby dulu. Biar teman-teman Kristen yang naik belajar. Bang dua bersaudara. Selamat malam Bang. Kristen atau Muslim? Ya. Oke, bising. Bang Gold ini Kristen atau Muslim? Bang Gold. Oke, dibawa. Assalamualaikum Bang Pandi Ahmad. Iya, Muslim atau Kristen Bang? Alhamdulillah Muslim Bang. Atau lagi nih Bang, ada keperluan sedikit Bang. Bang, ada keperluan sedikit Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin moderator, thank you moderator ya. Silakan yang Kristen, kita kasih kesempatan teman-teman Kristen. Mungkin bisa dia ngomong dulu ya teman-teman, moderator di bawah. Mungkin kalau ada yang mau ngomong, kasih kesempatan dulu ngomong, jangan langsung dilempar. Oke, enggak mau. Ini kalau aku pencekin. Ini deh. Mati ke? Deh. Jangan pulang. Mati ke? Alam ajang. Mati ke? Oh, terpental. Oke, Bang Archie, Kristen atau Muslim, Bang? Oke, tinggal Bang beritakan kebenaran. Mana sekte-sektenya yang lain, Bang, beritakan kebenaran? Nggak ada yang bisa dinaikkan untuk membahas tema ini? Mungkin diajak naik, Bang? Nggak ada teman saya Bang, sendirian. Nggak ada teman? Baik. Gimana, mau membahas tema ini?
Maksudnya temanya diangkat dari kitab apa? Iya, ini tema ini dua Kristus Iya. di dalam Bible. Datanya dari mana? Gimana? Data. Lukas 2:11 Bang, bisa dibaca silakan. Lukas 2:11, Kisah Para Pewarta 2 nomor 36. Tuh ada dua Yesus tuh, silakan. Enggak ada kawan dia, Tuhannya aja banyak. Bang Jibril, naik dong. Kawanin aku, Bang Jibril. Silakan Bang, beritakan. Sudah dibaca? Jadi menurut Abang, dalam Lukas 2 ayat 11 ini maksudnya apa menurut Abang? Iya kan yang lahir itu anak Bunda Maria kan, Yesus. Jadi Betul? dia adalah Kristus Tuhan. Maksudnya menurut Abang? Nah, kan ya, Kristus iya. di situ. Ya, di situ kan Kristus. Terjemahannya yang benar itu adalah Tuhan. Kristus Bukan bisa Tuhan. disebut. Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Sebab pada tiba-tiba hari ini sudah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan itu di dalam negeri Daud. Tuhan Bang, itu terjemahannya Tuhan Bang, kurios, saya baca Tuhan. ini Tuhan Bang. Saya ikut aja teman saya. Bang, kalau saya bilang misalkan apa terus saya artikan monyet, benar nggak? Gini Bang, soal iman kayu pastilah kami lebih tahu dari Abang. Enggak, jawab dulu saya eh, pertanyaan saya Bang. Kalau saya bilang misalkan, Bang, Nggak ada apa? hubungan dengan Artinya diskusi, monyet. Bang. Benar Abang, nggak itu yang saya pernyataan Abang sampaikan? ini nggak ada hubungan dengan diskusi, Bang. Kurios Jadi pada itu, saat saya Bang. membaca seperti itulah yang saya baca. Saya ajarin biar benar, jangan salah Nggak usah terjemahan. diajarin, Bang. Justru saya sebagai iman Kristen, Maaf. saya ingin belajar, mempertanyakan Terjemahan doktrin. dalam Maksudnya kitab Abang Anda itu apa? salah terjemah Bang. Kurios itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Inggris artinya Lord. Iya, Lord. Kurios bisa menunjukkan Tuhan atau Tuhan, Bang. Nggak usah lah kita berbantah soal itu. Kan bukan itu pembahasannya, Bang. Jadi Ya udah, lah. Abang silakan. menurut Abang Tuhan, menurut saya Tuhan itu kan hak Baik, saya. Oke, menurut Kristen Tuhan Kristus di kota Daud lahir nih Tuhan. Ya. Coba di dalam Kisah Para Pewarta 2 nomor 36 bisa dibaca juga. Kisah Para Pewarta 2:36. Bisa dibaca. Ayo kita sama-sama belajar yuk. Ini menarik temanya nih. Ada dua Kristus. 2 ayat 36. Yup. Ya, sebab itu hendaklah diketahui oleh segala isi rumah Israel dengan yakin bahwa Allah sudah menjadikan Yesus itu Tuhan dan Kristus, yaitu Yesus itulah yang kamu ini salibkan itu. Terus Bang, maksud Abang dua Kristusnya apa yang menyebabkan dia dua Kristus itu, Bang? Tuh siapa yang lantik dia jadi Kristus dan Tuhan tuh? Ini ayat ini bukan bicara tentang melantik, Bang. Ayat ini adalah Menjadi khotbah Tuhan Petrus. dan Kristus. Sabar, Siapa tuh Bang. yang lantik yang disalibkan Sabar, itu Bang. menjadi Tuhan dan Kristus? Abang cuma comot satu ayat kitab, Abang langsung bernarasi. Ya udah, Ini saya silakan menjelaskan sesuai dengan konteks yang ada. Bisa saya jelaskan, Bang. Kalau tidak bisa, nggak apa-apa. Silakan dibengkokkan dulu nanti kita luruskan. Ya. Jadi tentang cerita dalam Kisah Rasul 2, itu adalah orang Yahudi yang mendengarkan khotbah Petrus. Orang Yahudi ini adalah pelaku. Pelaku yaitu mereka melihat dan setuju dengan penyaliban Yesus. Tetapi setelah Rasul Petrus berkhotbah menyatakan tentang kebenaran, dia menunjukkan Yesus itulah yang kalian salibkan. Dan dia menunjukkan itu loh, Yesus yang kalian salibkan, dialah Kristus dan Tuhan. Itu Oke. pernyataan dalam ayat ini. Jadi dia menunjukkan, bukan melantik, tetapi memberitahukan kepada orang yang tentang Yesus. Sehingga setelah mereka mendengar hal itu baca keseluruhannya. Sehingga setelah mereka mendengar akan pernyataan Petrus, mereka itu bertobat dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena mereka tidak percaya awalnya, Bang. Itu ceritanya. Bang, bilang R dulu Bang, R. Coba bilang R. Bang, kita diskusi atau gimana, Bang? Atau Abang tanya udah, ya. fokus kepada penghinaan Jangan atau marah, diskusi? Bang. Atau enggak, saya nggak marah, Bang. Saya Bercanda. biasa dihina. Abang kan memang orang tukang Bercanda. hakim. Enggak apa-apa, Bang. Aku cuman bercanda loh, Enggak woi. apa-apa. Saya kan bilang enggak apa-apa, Bang. Tapi saya hanya menyatakan apa yang tertulis. Bang. Abang mau dengar, tidak dengar, nggak masalah. Kita kan diskusi, Bang. Iya, udah. Aku sapa Saya dulu yang tidak baru naik. fokus menghina Bang Fandi. Ya, saudaraku. Saya juga tidak menyentuh. Kami R.
Kami diserang oleh abang, tetapi saya mencoba bertahan dengan keyakinan saya dan ternyata tidak bisa dibantah. Dan kalau Ya, sabar abang dulu, tidak sabar. mampu membantu, saya akan turun. Terima kasih bang. Ya. Abang nggak mampu Saya bang. mau sapa dulu, Abang Bang. nggak akan Saya- mampu. Terus terang, abang nggak akan Saya mampu. mau sapa dulu yang Terima baru kasih. kenal. Iya, saya mau sapa dulu Bang ya. Jangan kok marah-marah kau terus kabur. Aduh. Ngambek pula. Kang Dito, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada partner saya naik. Tinggal satunya lagi partner kita ini belum naik. Si Ketua Pagan. Oke, Ito Duma. Selamat malam Ito. Ito Duma. Wih, Bang Deddy. dale, Dede. Mati ke. Mati ke. Oke, Ito Duma dibuka mute-nya silakan Ito. Bang Jip, saya mau jadwal Isa di sini Bang Jip sama Kang Dito. Berdua ya. Kalau Bang Jibril minta naik, lebih baik naik memang karena kalau akun privat itu nggak bisa dinaikkan moderator Bang Jibril. Harus saya sendiri yang naikkan. Jangan sampai Bang Jibril minta naik sebentar. Oh iya, siap. Ya udah, aku ini maksudnya mau naikkan Bang Jibril biar sama-sama Kang Dito featuring. Ini apa dua maut ini, dua pagan, dua. Mama Mama Silakan Kang Dito ya, moderator juga kan Kang Dito, aku jadwal Isa di sini Kang Dito. Paling 15 menit ya. Oke. Yo. Mbak Yeni, selamat malam. Malam. Kristen, Pak Muslim, Mbak? Islam, mohon maaf, saya turun ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Pencet. Ya, yang mau naik silakan. The follower, selamat malam. Selamat malam, Kristen apa Muslim? Kristen. Kristen. Oke. Temanya itu ada dua Kristus dalam Bible. Sepakat nggak? Enggak dong, satu dong. Kok enggak? Ya satu lah. Dan banyak-banyak, satu aja. Ya, tak tunjukin dulu. Kok dapling? Wah, ini abang ini dapling nih. Cek, oke, dengerin dulu nanti buka mic-nya kalau sudah kondusif ya. Sabar dulu, jangan dibuka dulu mic-nya. Double-double kita. Suaranya mantul. Sabar dulu Baik, yang pertama di Lukas pasal 2 nomor 11. Hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Itu Yesus diberitakan sejak lahir dia sudah Kristus, gitu ya. Kemudian ada satu lagi, dia baru dijadikan Kristus waktu dia itu setelah disalibkan. Itu di KPR, Kisah Para Pewarta pasal 2 nomor 36. Nah, tuh. Mana itu? Jadi yang betul itu Kristus yang sejak lahir atau Kristus yang mati bangkit baru dijadikan Kristus. Nah, ini yang mana ini? Silakan. Mama buka dulu mic-nya, buka dulu mic-nya. Ya itu yang ditulis di Lukas itu ya kelanjutan dari yang di Kisah Para Rasul kan. Oh, macam mana? Iyalah. Maksudnya gimana? Itu kan menjelaskan, Petrus sedang menjelaskan sama orang-orang itu di sekitarnya. Karena mereka menolak, tidak percaya bahwa dulu itu Yesus yang
yang menginjil, yang melakukan mujizat, yang mengusir setan adalah Tuhan, mereka nggak percaya. Tapi setelah disalib, Petrus menjelaskan, barulah mereka percaya bahwa itu adalah Kristus. Gini Pak, baca dulu, baru jelaskan. Coba dibaca dulu. Ya itulah penjelasannya, kurang lebih seperti itulah. Dibaca dulu. Coba dibaca dulu. Malah ngopi, gimana sih bro? Wih, udah dibaca belum? Sudah. Apa katanya? Apa katanya? Ya udah, itu satu Kristus. Itu di situ yang kamu salibkan menjadi nggak di situ? Menjadi apa? Menjadi Kristus. Menjadi Kristus dan Tuhan. Iya, tapi kan kita sedang berbicara Kristus, bukan berbicara Tuhan. Iya. Kristus itu, gelar Kristus itu setelah penyaliban, Bang. Nah, Dikatakan Kristus. nah itu siapa itu? Sebelum Kristus ya mereka memang simpang siur antara simpang siur pula katanya ya, kan. apakah ini nabi, apakah ini orang yang akan membawa pemerintahan yang baru, pemerintahan secara mana pula kan, apa yang dia bilang? Apa-apaan pula Bang ini? Bang, fokus. Yang pertama dia dikatakan Kristus sejak lahir. Nah, yang kedua ini setelah disalib, mati, bangkit, baru jadi Kristus. Gitu loh. Iya. Nah, ini sama, oknum yang sama atau beda? Oknum yang sama. Yakin? Yakin. Oke, Matius 24, nomor 4 dan nomor 5, itu Yesus yang ngomong. Waspadalah, akan datang banyak penyesat yang akan menyesatkan kamu. Mereka akan datang menggunakan namaku, nama Yesus, dan berkata, akulah Kristus. Nah, siapa yang dimaksud oleh Yesus ini? Itu konteksnya nabi-nabi di akhir zaman yang mengaku bukan. Itu konteks perikopnya penderitaan mula-mula. Apanya? Iya, Bang. Pula? Itu di Matius ya, di Matius itu ada pembagian pasal kalau Abang teliti ya pembacanya. Misalnya dari pasal 5 sampai pasal 12 itu ada pembagiannya. Iya, jadi menurut perkataan Yesus itu akan datang penyesat menggunakan namaku, itu nama Yesus, dan berkata akulah Kristus. Itu siapa itu? Sudah ketemu belum? Yang di mana? Matius 24 nomor 5. Iya, aduh aku nggak buka sini ya.
Ya harus Itu buka jadi dong. di pasal-pasal itu adalah pasal-pasal tentang akhir zaman. Ada Tidak pembagian. tanya itu Yesus sendiri yang berkata pertanyaan dari murid-murid yang dia jawab. Murid-murid nanya, bagaimana nanti kedatanganmu? Tapi Yesus ngejawabnya nggak nyambung. Tapi justru malah ngasih peringatan, waspadalah, akan datang banyak penyesat yang akan menyesatkan kamu. Sebab mereka akan datang memakai namaku. Jadi penyesat nanti itu akan pakai nama Yesus. Menurut Yesus akan ada Yesus yang lain. Dan berkata, akulah Kristus. Jadi menurut Yesus, Kristus yang satu-satunya di perjanjian baru mengatakan akan ada Yesus lain yang berkata, akulah Kristus. Jadi ada dua Kristus di situ, Cordoba Dompala. Iya. Ya Kristus udah. yang dimaksud dua nantinya itu yang mereka yang palsu yang datangnya di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan. Di mana ada Kan- tulisan akhir zaman? Itu kan konteksnya. Itu murid-murid kan pemahaman. Itu Enggak, murid-murid kan pemahaman. bertanya, Bang. Murid-murid kan bertanya tentang kedatangan Ya, Yesus bagaimana nanti kedatanganmu? Nah, itu waktu kan. Kedatangan Yesus yang sudah- kedua kali kan. Iya, itu Kedatangan Yesus. yang kedua kali kan. Ya, dengarkan. Itu Yesus sudah diangkat atau belum? Kedatangannya sudah diangkat terus datang kedua kali. Jadi yang berbicara waspadalah itu sudah diangkat atau belum? Ya belum, itu belum diangkat. Ya, itu kan Itu belum. Dia kan memperingatkan- ditanya, Memperingatkan Nah, tentang kedatangannya nanti. ya. Nah, Ternyata kemudian ada ya, kemudian kan setelah bertanya seperti itu, Yesus menjawab memberikan peringatan, betul? Baru Yesus itu terangkat ke langit. Nah, ya tentang penyesat yang akan memakai namaku dan mengaku akulah Kristus, itu waktu Yesus setelah diangkat atau sebelum? gimana? Kedatangan penyesat nanti yang memakai nama Yesus, yang memakai namaku kata Yesus dan berkata akulah Kristus, itu akan terjadi sebelum dia terangkat atau sesudah dia terangkat? Sesudah dia terangkat menjelang kedatangannya yang kedua kali. Kalau pertandanya kan, tanda kedatangannya kan dijawab di nomor 27. Hmm. Betul? Itu nanti kalau pas mau mendekati kiamat. Itu sudah terjadi atau belum? Sedang terjadi, Pak, sedang terjadi. Maksudnya Termasuk sudah yang terjadi? iya, sedang waktu-waktu sekarang sedang terjadi. Waktu-waktu sekarang kan kami percaya kedatang akhir zaman kan sekarang kan. Enggak, maksudnya Yesus itu Menjelang sekarang udah datang belum? Untuk kedatangan yang ditanya murid-murid itu belum datang. Ya belum. Lalu tanda orang yang penyesat tadi menyesatkan murid-murid, dikatakan kan menyesatkan kamu itu di zamannya murid-murid atau jauh setelah zaman murid-murid? Jauh setelah zaman murid-murid. Terus peringatannya di situ kan menyesatkan kamu, kamunya murid-murid atau pembaca? Pembaca, Pak, pembaca. Gimana sih? Coba kau baca ulang. Iya, kan murid tanya. Waspadalah, akan datang banyak penyesat menyesatkan kamu. Konteksnya Yesus berbicara kepada siapa? Itu jawaban itu kan dijawab karena murid-murid bertanya tentang kedatangan Tuhan kan. Nah, berarti Yesus, kan? kamu di situ adalah murid-murid. Enggak, Betul. konteksnya murid-murid bertanya tentang kedatangan Tuhan loh, kedatangan Yesus. Ya, terus Yesus memberikan peringatan. Iya. Waspadalah, akan datang banyak penyesat menyesatkan kamu. Kamunya Berarti di itu- situ, kamunya Enggak, di itu situ. berarti murid- enggak dulu. Itu bicara peringatannya dulu. Peringatannya itu berarti berbicara tentang peringatan di kedatangan Tuhan, kedatangan Yesus. Ngeyel. Loh, kan konteks dulu, Dibilangin. Pak. Konteksnya dulu kan. Noise, toloanmu kurang bener itu. Itu kita konteksnya dulu di kedatangan Tuhannya dulu. Nih, coba dengerin. Nih, lihat. Izin, burung enggak. Oke. Tuh, kelihatan enggak?
Jawab Yesus kepada mereka. Yesus menjawab mereka. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di situ siapa? Murid-murid atau pembaca? Murid-murid dan pembaca. Kalau kita hubungkan dengan pertanyaan murid-murid tentang kedatangan Tuhan itu gimana? Oke, sebab banyak orang akan datang memakai namaku. Memakai nama siapa? Yesus. Berarti akan ada orang atau makhluk yang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Akulah Yesus gitu ya. Terus dan berkata akulah Kristus, itu juga. Jadi ada dua kriteria nih. Ada dua Yesus dan akan ada dua Kristus menurut Bible. Yesus yang asli yang berkata ini, Kristus yang asli, Yesus yang berkata ini. Jadi dia menggambarkan akan ada Kristus yang lain yang menggunakan nama Yesus juga. Nah, sekarang kita masuk di Kristus yang ada dua itu. Menurut Lukas pasal 2 nomor 11, ya, Lukas memberitahukan ke seluruh dunia itu, ke seluruh orang-orang termasuk orang Bani Israel, ya, betul? Betul. Lukas 2 nomor 11 bahwa yang telah lahir adalah Kristus. Yesus. Kristus. Yeah. Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, di KPR pasal 2 nomor 36. Ini penegasan dari khotbah Petrus. Harusnya Petrus tahu dong. Atau mungkin Petrus belum lahir, ya nggak tahu, makanya dia kan nggak ngerti nih kalau sebenarnya Kristus itu dari lahir, betul? Nah, kemudian khotbah Petrus ini, Petrus nggak tahu kalau yang lahir itu sudah Kristus. Dia mengatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tulisan Kisah Para Rasul ini, apakah Yesus masih ada di bumi atau Yesus sudah ada di langit? Sudah ada di langit. Nah, indikasinya udah ketahuan nih. Nah, iya, sudah dibangkitkan, sudah naik ke surga kan, sudah dinaik. Nah, betul. Tadi waspada tadi kepada penyesat itu yang menggunakan nama Yesus. Di sini ada nggak membuat Yesus? Ada nggak nama Yesus? Ada. Memakai nama Yesus. Yang kamu salibkan itu menjadi Kristus. Kristusnya ini Kristus Yesus yang sudah sejak lahir atau baru dijadikan? Yang sudah sejak lahir. Kalau sudah sejak lahir, kenapa di sini ada menjadi? Yaitu pembahasannya Petrus saja, soalnya kan. Dari mana kamu Petrus mengatakan itu, pembahasan Petrus? Itu kan karena dibahasakan kepada orang-orang yang tidak percaya, Pak. Orang-orang Jadi yang tidak maksudnya percaya, bahasa ini salah atau betul? kalau didengar oleh orang yang sudah mengerti, itu salah. Tetapi ini kan berbicara kepada orang yang tidak mengerti sebenarnya. Oke, jadi Anda termasuk bagian orang yang mengerti atau yang tidak mengerti? Ya mengerti, karena kita baca secara keseluruhan. Mengerti makhluk yang disalibkan itu menjadi Tuhan, gitu maksudnya? Bukan, ini adalah satu kisah yang berkesinambungan dari Lukas sampai kepada Gak usah kemana-mana dulu, gak usah kemana-mana dulu. Ini kita lagi duduk di KPR pasal 2 nomor 36. Ini Lukas menuliskan, dia mendengarkan cerita bahwa Petrus mengatakan kepada kaum Israel bahwa Elohim telah membuat Yesus, ya. Apakah pernah murid-murid Yesus menyebutkan langsung nama Yesus, bukan nama guru atau Tuhan? Pak, sebenarnya kita harus ngerti dulu, harus jangan mendoktrin saya, jangan mendoktrin saya. Harus apakah Petrus, supaya... apakah Petrus
selain di KPR ini, di 4 gospel itu pernah memanggil nama Yesus dengan sebutan Yesus. Yesus. Petrus. Oh iya, jelas memanggil. Tapi lebih sering mereka memanggil dengan jabatannya seperti guru, seperti rabi. Karena kalau memanggil nama kan nggak sopan, karena itu gurunya kan. Betul. Di sini ada guru nggak? Ya udah, posisi Yesus kan sudah bukan guru lagi. Ya udah, oke, diakui ya. Karena Yesus sudah naik ke surga kan. Oke, diakui ya berarti ya. Berarti kalau karena Yesusnya nggak ada, dia berani nyebut Yesus nggak pakai Tuhan, nggak pakai gelarnya. Emang dia berani. Ini menjelaskan tentang konteks jabatannya Yesus yang adalah Kristus kepada para pendengar di Kisah Para Rasul itu. Baik. Jadi Paulus di sini menerangkan Elohim membuat Yesus yang disalibkan itu baru menjadi Kristus, betul? Ya, kepada orang-orang waktu itu, kepada jadi Petrus yang membuat Yesus ini berjabatan Kristus setelah disalib, betul? Betul. Nah, itu benar atau salah? Untuk konteks para pendengar yang tidak percaya, karena mereka kan orang-orang yang mendengar itu orang-orang yang tidak percaya, orang yang tidak percaya dengan pekerjaan Yesus pada waktu itu. Siapa yang bilang begitu? Iya, jelas di situ kalau kita baca secara keseluruhan, orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak percaya ataupun orang-orang yang tidak mendengar tentang kabar Mesias, tentang Al-Masih. Di mana tulisannya begitu? Oh, aku boleh jawab nggak sih? Ini kok kayak orang bengak aku tengok kau nih ngartikan otak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bengak? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Itu dia kan ngasih perintah, waspada, hati-hati, kan gitu. Supaya itu nggak ngasih perintah, itu ngasih isyarat, larangan atau perhatian. Woi, awas. Itu perintah, waspadalah itu perintah, waspadalah itu perintah. Kau sekolah bahasa nggak sih? Sekolah bahasa itu kan waspadalah, itu kan perintah itu. Namanya waspadalah itu ya peringatan. Sebab banyak orang akan datang dengan peringatan memakai kok jadi perintah ya. Gimana ceritanya ini? Aduh, kau yang lebih pongo. Apa sih, diam dulu. Nyerobot aja. Enggak, saya nggak nyerobot. Kamu mengartiannya seperti orang yang nggak sekolah, serius. Mengartikan yang mana? Memakai namaku itu banyak ininya loh. Seperti nama siapa? Ya, punya ke siapa? Dia seorang pendeta misalnya ya, ada pendeta. Udah nggak usah kemana-mana, jawab dulu. Iya, ini aku jelasin. Memakai namaku itu nama siapa? Ya ini kan menurut logika Kristen. Nama siapa? Gini loh, kamu jangan samain logika Kristen dengan logika Islam, beda. Yang maksain siapa? Ini lagi diskusi lintas agama. Waduh, naik. Kok kayak orang buta Kristen. Dan orang tuli. Tambah dulu. Kamu harus pakai logika Kristen. Loh, kok maksain? Kalau kamu nyembah itu logika Islam apa logika? Wah, sudah Kristen? mulai. Kamu harus pakai logika Kristen. Sudah mulai. Kamu jangan itu. Apanya jangan gitu? Bang Daniel, izin Bang Dito untuk menambahkan sedikit. Siap. Nanti silakan dilanjutkan dengan Bang Dito, dengan Kang Dito. Jadi gini, konteks tema kita dua Kristus dalam Bible kan gitu. Nah, kita bisa lihat ada perbedaan di Lukas 2 nomor 11 dengan Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Nah, di situ sebenarnya ada petunjuk. Ada petunjuk di Lukas 2 nomor 36. Petunjuknya apa? Di sini dikatakan bahwa jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Petunjuknya apa? Yang kamu salibkan. Nah, ini harus ada dua Kristus. Kenapa? Kita lihat nanti di Markus 15 nomor 25. Kristus yang pertama itu disalibkan jam 9 pagi. Dan Kristus yang kedua kita bisa lihat nanti di Yohanes 19 nomor 14. Yesus disalibkan setelah jam 12 siang. Jadi memang supaya ayat ini tidak berkontradiksi,
antara Markus 15 nomor 25 dengan Yohanes 19 nomor 14, harus ada dua Kristus memang yang mengisi ini. Karena supaya Markus tidak bertentangan dengan Yohanes nomor 19 nomor 14 gitu loh Bang. Jadi harus ada dua Kristus. Karena ada dua Kristus yang disalibkan berbeda jam. Yang satu jam 9 pagi dan yang satu lagi jam 12 siang. Gitu Abang. Ada Bang Zuma ya? Silakan Bang Zuma. Masya Allah tabarakallah. Mantap sekali. Masya Allah. Lanjut. Kamu jangan sok pintar. Waalaikumsalam. Kamu harus lihat ya. Kamu sebagai apa ya, sebagai orang Islam, apa sih gunanya kamu di dunia ini? Apa yang kamu temukan di dunia ini? Nggak ada. Banyak ilmu-ilmuwan orang Kristen. Kamu jangan merasa lebih pintar pada orang Kristen. Orang Kristen itu penemuan semua, dari Yahudi sampai ke Roma, semua penemu. Kamu nggak boleh gitu. Makanya kamu pakai logika Kristen. Ini kau mau lihat diskusi atau tidak? Hah? Kalau tidak niat diskusi kau di bawah, kalau mau diskusi kau nyimak apa yang kita diskusikan. Kamu kalau mau membahas kitab Injil, kamu harus pakai logika Kristen. Ya, tafadhol Gurunda. Ya. Ini ada satu makhluk ini. Oke. Baik, Saudara Daniel, saya mau minta logika Kristen Anda. Coba Anda jawab ketika saya bertanya. Logika Kristennya ya. Di dalam Matius 16 nomor 20, Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Yesus melarang murid-muridnya agar murid-muridnya jangan memberitahukan kepada siapapun kalau dirinya adalah Mesias atau dirinya adalah Kristus. Saya minta logika Anda. Yang Petrus teriakkan kepada orang-orang yang menyalib Yesus bahwa Yesus itu telah dijadikan sebagai Mesias dan Kristus. Apakah itu melanggar perintah gurunya? Di dalam Matius 16, Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun kalau dia adalah Kristus. Pertanyaan saya, Petrus berkhutbah dengan meneriakkan kepada orang-orang Yahudi bahwa yang disalib ini adalah Kristus. Pertanyaan saya, Petrus melanggar larangan Yesus atau tidak? Gini Jawab. aja, kamu ada YouTube nggak di situ? Logika Kristenmu saya minta. Iya, saya bicara logika gini ya. Silakan. Kita kan bicara Kristen umum ya, benar nggak? Ya kan? Kamu ada YouTube di situ nggak? Logikamu Bang, jangan ke YouTube Bang. Logika Kristenmu. Ini logika Kristen umum. Iya, ada. YouTube saya ada. Ini saya lagi tonton YouTube saya bersama dengan netizen saya. Ya. Di YouTube kan ada di situ di film The Passion of the Christ. Situ kan dijelaskan, itu menurut ayat demi ayat. Itu berarti logika Kristen tidak masuk logika manusia ya? Ya, itu logika semua. Logika gorila maksudnya gitu. Jadi gini, penafsiran kamu dalam Alkitab. Saya tidak sedang menafsir loh. Saya minta Anda menjelaskan ketika Yesus melarang murid-muridnya mengatakan, memberitakan, menginformasikan kepada seluruh manusia. Jangan kau katakan kepada siapapun kalau aku ini adalah Kristus. Tapi di khotbah Petrus, sabar. Tetapi di khotbah Petrus di Kisah Para Rasul 2, justru Petrus menggaungkan kepada seluruh orang Yahudi bahwa yang disalib itu telah dijadikan menjadi Kristus. Pertanyaan saya, si Petrus ini melanggar perintah Yesus atau jangan-jangan Petrus sedang memproklamirkan Kristus lain? Jawab pakai logika Kristen. Ada The Passion of the Christ full movie, filmnya ada jawabannya di situ. Kenapa larinya ke film? Saya nggak nyampe. Anda mengatakan jangan kau memahami Bible kecuali dengan logika Kristen. Ya, itu logika Kristen. Saya kasih satu materi di mana merangsang logika Anda untuk bekerja. Ketika Yesus mengatakan, hei kalian seluruh murid-muridku, jangan kamu memberitakan kepada orang lain, siapapun itu, kalau aku ini adalah Kristus. Jangan. Pertanyaan saya, Kristus mana yang dipromosikan oleh Petrus? Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Pertanyaan saya,
Petrus memberitakan Kristus lain atau Petrus sedang mendurhakai pesan Yesus? Jawab. Iya, jawabannya ada di YouTube. The Passion of the Christ. Ada. Lama? Ada di situ. Bentar, Bro Daniel, sebentar, Bro Daniel. Gini, saya jawab dengan sebuah analogi atau perumpamaan singkat ya. Ketika teman saya datang ke sebuah rumah, bertemu dengan tuan rumah, teman saya memberikan sesuatu kepada tuan rumah, dan yang memberikan itu bilang kepada saya, tolong jangan sebutkan kalau saya yang memberi ya, kepada tuan rumah. Setelah teman saya pergi, saya bebas dong untuk menceritakan kalau tuan rumah ini yang sebenarnya memberi adalah teman saya tadi yang sudah pergi. Berarti akhirnya melanggar. itu Bang Suma. Berarti Tidak melanggar. Tidak melanggar. Tadi pesan Yesus apa? Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitakan kepada siapapun kalau dia adalah Kristus. Berarti kalau terjadi ini Yesus sudah melarang, jangan kamu beritakan kepada siapapun kalau aku adalah Kristus. Ada nggak larangan Yesus untuk jangan memberitakan Kristus kepada orang lain? Jangan mengatakan Kristus untuk orang lain. Ada nggak? Nggak ada. Itu dalilnya apa? Dalilnya apa, Bang? Matius 16 nomor 20, kalau Anda baca dari nomor 13-nya sampai nomor 20-nya, itu tamat Anda satu perikop dan gereja bisa gulung tikar. Yesus berpesan, jangan kau sampaikan kepada siapapun kalau aku ini Kristus. Jangan, please, jangan. Iya, ini Bang. perintah. Ini perintah. Kalau ini perintah. terjadi sampai diberitahukan pada waktu itu sebelum Yesus terangkat ke surga, akan terjadi suatu hal yang luar biasa. Sedangkan Yesus tidak mengaku sebagai Mesias, sebagai Kristus pun sudah banyak orang yang mengikuti pada waktu itu. Bahkan terjadi sampai 5.000 orang yang mengikuti, 4.000 orang dan sebagainya. Kalau diberitahukan, ini akan sangat menggemparkan pada waktu itu nantinya. Yesus melakukan mukjizat di tengah-tengah mereka justru untuk membuktikan kalau dialah Al-Masih, dialah Mesias yang mereka tunggu. Dia mengadakan mukjizat untuk membuktikan kalau yang mereka tunggu itu aku. Malaikat pun berkata, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus di kota Daud. Kenapa justru mau disembunyikan? Yesusnya mengatakan, jangan kau mengatakan kepada siapapun kalau aku ini adalah Kristus. Berarti oknum yang dikhotbahkan Petrus ketika dia berkhotbah di Kisah Para Rasul 2 itu oknum yang mana? Kenapa dilarang ketika Yesus sebenarnya ingin membuktikan dia sebagai Mesias? Kenapa dilarang kepada murid-muridnya untuk diberitahukan namanya, gelarnya? Kenapa? Ya berarti konteks ayat itu tidak terlalu harus dipegang teguh dong. Bukan itu masalahnya. Adik-adik saya di sini membawa Kisah Para Rasul 2 nomor 36 itu. Apa yang dikatakan? Tuhan telah menjadikan Yesus. Ingat pesan Yesus? Kristus palsu yang membawa namaku. Dia mengatakan apa? Yesus yang telah kalian bunuh, yang telah kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Pesan Yesus, jangan kau katakan kalau aku ini adalah Kristus. Tapi kok Petrus mengumandangkan dalam pidatonya hal tersebut? Pertanyaan saya, Petrus ini melanggar perintah guru atau Petrus sedang memproklamirkan kekristusan oknum bukan gurunya? Dia sedang memproklamirkan Kristus yang adalah gurunya, Bang Suma. Larangan gurunya apa? Gurunya melarang apa tadi? Iya, melarang memberitahukan dia sebagai Kristus ketika melanggar enggak Petrus? Ketika Kristus masih ada di bumi. Iya dong. Mana coba dalilnya? Mana dalilnya? Jangan kau mengatakan aku adalah Mesias ketika aku masih di bumi. Mana dalilnya? Itu kan konteks Matius 16 itu kan konteks. Jadi 28 sebelum 28 adalah konteks ketika Yesus masih ada di bumi, kan logikanya seperti itu kan. Saudara, ini kalau Anda membaca di dalam pengajaran Matius 16,
itu sendiri adalah pengakuan Petrus. Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Elohim yang hidup. Kata Yesus kepada Simon atau Petrus, apa katanya? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Ini siapa nih? Siapa ini yang dikatakan? Sebab yang mengatakan itu kepadamu bukan manusia, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kuikat di dunia tidak akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia akan lepas di surga. Lalu Yesus melarang Petrus. Petrus dilarang. Petrus, ya paman, jangan kau khotbahkan kalau aku ini adalah Kristus. Kayak gitu. Itu kan kayak gini loh. Ya, itu kan ada di YouTube lagi, film. Gini, Yesus kan datang ke dunia kan bukan untuk bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kan gitu. Jadi kalau misalnya dia langsung contohnya datang secara gamblang, ya kan, kalau dia itu dengan kemewahan, dengan yang surga punya lah kan gitu kan. Gak mungkin, orang pasti langsung kayak, oh dia kan ngetes. Ya itu logika Kristen, kamu bilang itu logika Kristen itu kayak gitu tuh, yang akal-akalan. Gitu. Pertanyaan saya, yang menerima mandat untuk jangan mengabarkan, mengkhotbahkan, memberitakan, menceritakan bahwa dia Yesus adalah Petrus itu perintah adalah Kristus itu adalah perintah Yesus kepada Petrus. Oke, gini aja, kamu sekarang pertanyaan saya, orang kaya? Sekarang pertanyaan saya, saudara, kamu pernah Kristus yang diberitakan oleh Petrus di khotbahnya itu Kristus yang mana? Apakah Kristus yang gurunya atau Kristus yang lain? Diam dulu, aku jawab nih ya. Gini ya, kamu pernah nggak jadi orang kaya? Aku tanya. Alamak. Enggak, aku tuh tanya loh. Ada loh. Iya, saya maklum Anda harus begini gayanya. Karena mau membalas serangan ini dengan pola apa? Nggak bisa. Enggak, kamu nggak bisa. Hanya akal sehat yang bisa menerima penjelasan kami. Kamu pernah nggak jadi orang kaya? Terus kamu tiba-tiba sekarang juga saya kaya hati. Iya, kamu kan jadi orang kaya nih, ya kan? Kamu ibaratnya triliuner kan? Kamu menyamar jadi orang miskin. Kamu punya murid-murid atau punya anak buah. Terus kamu bilang, jangan kasih tahu siapa-siapa ya kalau misalnya aku kita anggaplah kamu nih Bill Gates ya. Jangan kasih tahu siapa kalau aku nih Bill Gates gitu. Kamu kasih tahu sama murid-murid kamu. Emang itu salah ya? Itu kan buat gini loh, buat ngetes kalau misalnya contohnya kamu ingin mencari domba-domba baru kan gitu kalau ilmu Kristen. Ya. Masalahnya di sini Anda sedang membangun cerita. Anda sedang membangun cerita kalau Yesus itu adalah orang yang berpura-pura. Kamu tuh nggak pernah jadi triliuner, kamu nggak ngerti ayat itu. Kamu ini apa hubungannya? Coba saudara. Yesus berpesan kepada Petrus. Yesus berpesan kepada Kristus, kepada Paulus kepada Petrus agar jangan menceritakan kalau dirinya adalah Kristus. Itu logika orang kaya. Kamu nggak bakal nyampe karena kamu tuh nggak pernah jadi orang kaya. Itu makanya susah dijelasin ke kamu. Kalau kamu udah pernah masuk 10 besar orang kaya, bisalah dijelasin ke kamu. Ngomong apa sih ini? Nggak tahu, aku juga bingung. Itu kayak gini loh. Misalnya Yesus berpesan agar jangan memberitakan kepada siapapun kalau dia itu adalah Kristus. Pertanyaan saya sederhana. Nubuatan Nabi Daud tentang anaknya, tentang tuannya satu. Tuannya tidak ditinggal. Tadi kamu bahas yang jangan ngasih tahu orang siapa-siapa itu. Iya, arahnya di dalam Kisah Para Rasul 2. Ya, khotbah Petrus itu. Khotbah Petrus. Itu aja nggak usah bawa ayat lain. Khotbah Petrus mengatakan Yesus yang mereka salibkan telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Dengan kata lain, Petrus kalau menjelaskan bahwa yang disalib itu adalah dia yang berpesan jangan mengabarkan kalau dirinya adalah Kristus. Petrus anak durhaka, dia murid durhaka karena telah melanggar perintah gurunya. Betul? Kamu pernah nggak jadi nomor orang 1 di dunia?
Atau enggak nomor 10 besar lah, pernah enggak? Ada enggak manusia kuculuk yang lebih kuculuk dari ini? Ini kayaknya si Daniel itu yang pernah nangis itu dia kayaknya nih. Dia pernah nangis itu. Sederhana kali pun Yesusnya melarang Petrus, bahkan Petrus dikasih tongkat estafet pengajaran kepadanya untuk kemudian menjadi gembala bagi Bani Israel. Petrus diberikan kemudian apa? Kunci kerajaan surga. Supaya Petrus ini mengajarkan semua mandat daripada gurunya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu Petrus akan kuberikan kunci kerajaan surga. Berarti Petrus tidak akan mungkin yang telah diberikan kerajaan surga, yang telah diberikan kemudian alas daripada tongkat estafet batu karang untuk mendirikan jemaatnya Yesus, membocorkan dan meneriakkan, mengkhotbahkan di depan orang-orang kalau yang mereka salib itu adalah gurunya dan itu adalah Mesias atau Kristus. Agama apa ini yang mengakui bahwa Petrus sedang durhaka kepada gurunya? Agama apa ini? Ajaran apa ini? Kecuali Anda mendudukkan pada koridor yang sebenarnya. Petrus sedang mempromosikan bahwa yang disalib mereka orang-orang Roma ini bukan Yesus gurunya, tetapi dia orang lain. Sehingga Tuhan menjadikan bahwa Yesus yang mereka salibkan telah dijadikan menjadi Tuhan dan menjadi Kristus bagi mereka yang menyalibkan. Bukan hanya bagi mereka, tapi bagi orang-orang yang jauh, yang dipanggil, yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk sesat. Itu dalil. Maka apa katanya? Selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Untuk apa diselamatkan lagi kalau memang ternyata yang disalib itu si Kristus yang asli? Ngapain mereka harus selamat lagi? Kan sudah berhasil mengkudeta pengajaran beliau. Sudah berhasil kemudian untuk menyatakan bahwa Kristus telah menebus dosa beliau. Mereka. Tapi kenapa kemudian Petrusnya mengatakan, bertobatlah kalian, selamatkanlah diri kalian. Selamatkan dari mana? Dari angkatan jahat. Ya mana angkatan jahat itu? Yang diberi tanda di dalam Matius 12. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Tinggalkan angkatan jahat itu, karena angkatan jahat itu diberikan seorang Kristus dan Tuhan bagi mereka. Jelas ini. Jadi apa yang diterangkan oleh Al-Quran saya? Al-Quran saya menarasikan dengan sangat jelas, inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya aku Allah menjadikan iblis menjadi Tuhan, menjadi pemimpin, menjadi tuan, menjadi kurios bagi orang-orang yang tidak beriman, kata Allah. Di ayat lain Allah pun mengatakan apa? Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah innahum ittakhazus syayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sebagian kemudian diberinya petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka innahum ittakhazus syayatin, mereka menjadikan iblis sebagai pelindung selain daripada Allah. Annahum muhtadun, seakan-akan mereka itu mendapatkan petunjuk. Ini Al-Quran sudah sampaikan, lalu diuraikan oleh Bible itu sendiri. Kalau hanya Al-Quran yang menarasikan tanpa ilmu, orang-orang tidak akan paham bahwa yang dimaksud sesungguhnya aku telah menjadikan iblis itu menjadi pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Maka orang-orang yang tidak beriman yang dimaksud di sini itu sopo? Orang-orang yang tidak beriman itu sopo adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihi salam.
Dianggapnya Nabi Isa alaihissalam mati untuk nebus dosa-dosa mereka. Ini jelas itu. Sekarang sederhana, sederhana aja. Teman-teman Kristenku, sederhana. Ketika Yesus kemudian mengatakan, jangan kau sampaikan, jangan kau ajarkan, jangan sampai kau bocorkan kepada siapapun bahwa aku ini adalah Kristus. Lalu Petrus membocorkan kalau gurunya adalah Kristus.